Azakumullah, saudara-saudara kaum muslimin jamaah subuh Masjid At-Taqwa Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Kita lanjutkan kembali pembahasan Kitab Tauhid jilid 2. Kita masih melanjutkan bab yang ke-6. Setelah subuh kemarin kita membahas pasal pertama, maksud dan dalil beriman kepada hari akhirat. Yang kedua, metode Al-Quran meyakinkan umat tentang adanya yaumul ba'ats, hari berbangkit. Nah, sekarang kita berlanjut kepada pasal yang ketiga, kondisi setelah kematian. Kita berada di halaman 118. Pasal yang ketiga, apa yang ada sesudah kematian? Benarkah kematian itu peristirahatan terakhir? Ini yang mau kita selami lebih jauh. Sebagaimana kemarin ungkapan bahwa hari akhirat itu adalah peramal masa depan sudah kita bantah habis-habisan. Nah, sekarang benarkah kematian itu peristirahatan terakhir yang banyak kita dengar dari orang-orang? Sekarang kita buktikan. Halaman 118. Yang ada sesudah kematian adalah fitnah kubur. Fitnah itu ujian. Ujian itu pertanyaan. Pertanyaan dua malaikat. Nah, kemudian ketika pertanyaan itu sukses dijawab, maka akan berlanjut kepada nikmat kubur. Sebaliknya, ketika pertanyaan itu gagal dijawab, maka kita akan mendapatkan azab kubur. Jadi, dua di antara yang tiga ini kita dapatkan. Fitnah kubur, semua kita akan mendapatkan. Semua kita akan diuji. Siapapun kita, laki, perempuan, dewasa, anak-anak, Pak Yai, jamaah, semuanya akan ditanya. Nah, maka jangan tertipu dengan guyonan Profesor Doktor kemarin. Apa kata Profesor Doktor? Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid sampai hari ini belum ditanya oleh malaikat. Kenapa? Saking banyaknya penziarah, maka macetlah kuburan Gus Dur. Malaikat nggak bisa masuk. Ini guyonan yang konyol dari Profesor Doktor. Kenapa? Kiai Haji Abdurrahman Wahid dikubur di alam dunia, sementara malaikat akan menanya di alam barzakh. Ini dua alam yang tidak bisa kita samakan, saudara-saudara. Jadi semua kita akan ditanya. Inilah yang dikatakan dengan fitnah kubur. Kalau pertanyaan bisa dijawab, maka kita akan mendapatkan nikmat kubur, tidak akan mendapatkan azab kubur. Sebaliknya, kalau pertanyaan tidak bisa dijawab, maka kita mendapatkan fitnah kubur dan azab kubur. Nikmat kubur tidak akan kita dapatkan. Jadi, kita akan mendapatkan dua dari tiga ini. Nah, kita berlanjut. Al-kubru itu adalah kata tunggal dari al-kubur. Kubur itu beberapa kuburan. Al-kubru itu satu kuburan. Berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
telah sampai secara mutawatir. Ya. Apa yang dikatakan mutawatir? Mutawatir lawan dari ahad. Kalau hadis ahad hanya diriwayatkan oleh satu dan beberapa orang saja. Tapi kalau hadis itu mutawatir diriwayatkan oleh banyak orang. Jadi hadis tentang kubur, ya, fitnah kubur, nikmat kubur, azab kubur, itu hadis yang mutawatir, diriwayatkan oleh banyak orang. Maka dari itu mengimani adanya alam kubur hukumnya wajib. Karena telah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali ke Tauhid jilid 1. Syarat syahadat Muhammadur Rasulullah adalah tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan semua yang beliau beritakan dari alam gaib, walaupun tidak masuk dalil akal, walaupun tidak bisa diterima dengan logika, tapi kita wajib mempercayainya. Nah, yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang alam kubur itu hadisnya mutawatir, maka wajiblah bagi kita untuk mengimaninya. Nikmat dan siksa kubur tersebut berlaku untuk roh dan jasad. Berlaku untuk roh dan jasad. Sesuai dengan hubungan roh terhadap jasad dalam kehidupan barzakhiyah. Barzakh, alam barzakh. Nah, yang pegang buku itu ada footnote 14, ada catatan kaki. Apa itu alam barzakh? Barzakh artinya penghalang atau pembatas antara dua hal, yaitu antara mati hingga kiamat. Maka siapa yang meninggal dunia berarti ia telah memasuki alam barzakh, tidak bisa kembali ke alam dunia. Tolong catat baik-baik. Orang yang sudah ke alam barzakh tidak bisa kembali ke alam dunia. Jadi percuma kita menunggu-nunggu, kan menjadi tradisi kita dibacakan sejarah Nabi, begitu sampai kepada Nabi lahir lalu kita qiyam, tegak berdiri, ya, disenandungkanlah lagu Tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Diyakini roh Rasulullah datang, disambut dengan tembakan salvo dan disemprot dengan minyak wangi. Diyakini roh Rasulullah datang. Ini keyakinan Buddha, reinkarnasi. Dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika orang meninggal, artinya meninggal dunia, lalu pergi ke alam barzakh, tidak bisa kembali ke alam dunia. Ini tidak bisa diterima secara akal sehat dan tidak pernah disampaikan oleh dalil, baik dari qala Allah Al-Quran maupun qala Rasul, hadis Nabi yang sahih. Tidak bisa dicerna dengan akal sehat. Umpama sepulau Jawa ini orang tala al-badru alaina, berarti roh Rasulullah mau datang kemana? Di Jakarta, di Bogor ada juga, di Cilegon ada juga, di Semarang ada juga. Rasulullah mau datang kemana? Tidak bisa dicerna seakal sehat. Dan juga tidak dibicarakan dengan dalil, baik dari qala Allah Al-Quran maupun dari qala Rasul itu sendiri dalam hadis yang sahih. Tidak pernah diberitakan bahwa roh Rasulullah datang kembali. Nah, jadi ini tidak lebih daripada igawan belaka. Nah, itulah alam barzakh, suatu alam yang membatasi antara kehidupan di dunia dan
kehidupan di hari kiamat, dibatas oleh alam barzakh, dan alam barzakh ini termasuk alam gaib, tidak bisa diilmiahkan. Namun kita wajib percaya. Kita ulang. Nikmat dan siksa tersebut berlaku untuk roh dan jasad sesuai dengan hubungan roh terhadap jasad dalam kehidupan barzakhiyah, barzakh. Dan hubungan ini berbeda dengan hubungan roh terhadap jasad ketika ada di alam kehidupan dunia. Jangan pernah disamakan dengan kehidupan dunia. Karena ada juga yang membantah. Katanya Ustaz, ada nikmat kubur. Ya, ada azab kubur, betul. Itu saudara saya udah berapa tahun itu bongkar-bongkar kuburan. Nggak pernah ketemu dengan pentungan malaikat. Ini pertanyaan konyol. Karena saudaranya bongkar-bongkar kuburan itu di alam dunia. Sementara nikmat dan azab kubur adanya di alam barzakh. Hanya bisa dibuktikan oleh si mayit itu sendiri, tidak bisa dibuktikan oleh kita yang masih di dunia. Hanya bisa diimani. Nah, jadi bicara akhirat, bicara alam gaib bisa dicerna oleh ini, hati, bisa diimani, tidak bisa dicerna oleh otak. Ya, maka tidak bisa diilmiahkan. Kalau dipaksakan bisa putus kabel di otak kita ini. Ya, nanti dibawa ke grogol nanti. Mau? Maka nggak usah dipikirin. Ini bukan untuk difikirkan, ini untuk diimani. Jadi, hukum-hukum kehidupan barzakh ini berlaku untuk roh. Sedangkan jasad mengikutinya. Itu bedanya dengan dunia. Kalau dunia, roh mengikuti jasad. Kalau di barzakh, jasad mengikuti roh. Berdasarkan hal ini dapat difahami bahwa nikmat dan azab kubur berlaku bagi orang yang berhak menerimanya, baik itu dikubur maupun tidak. Jangan pula nanti saudara saya kan nggak dikubur, Ustaz. Di mana? Hanyut di kali, nggak ditemukan sampai hari ini. Itulah kuburnya, kali itu kuburnya. Tenggelam dalam laut, laut itu kuburnya. Dibakar, Ustaz, sudah jadi abu. Ya, di mana abu itu berada? Disitulah kuburnya. Ya, jadi kubur itu bukan berarti yang kita gali ya 2 kali 1 meter, bukan itu. Itu kubur dunia namanya. Kuburan barzakh, wallahu taala a'lam. Ya. Baik itu dikubur maupun tidak, dimakan binatang buas atau terbakar hingga menjadi abu atau tenggelam di laut ataupun lainnya. Sedangkan dalil-dalil untuk itu sangat banyak. Dalil-dalil untuk itu sangat banyak bertebaran baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, aina dalil? Nah, ini kita turunkan ya, sebahagian, bukan ini saja, banyak dalilnya. Sebahagian dalil kita turunkan mulai dari Ibrahim surah 14 ayat 27, hadis Bara bin Azib riwayat Muslim, hadis Anas bin Malik riwayat Syaikhan, 2 orang Syekh Al-Bukhari dan Muslim, hadis sahih Abdullah ibnu Abbas riwayat Al-Bukhari, hadis sahih Abu Hurairah riwayat Syaikhan Al-Bukhari dan Muslim. Sekarang kita turunkan satu persatu. Sekarang kita ke Ibrahim surah 14 ayat 27 di kitab halaman 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu zalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Allah subhanahu wa ta'ala meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh.
dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan berbuat apa yang dia kehendaki. Ini masih samar oleh kita. Kita tidak faham apa ini yang dimaksud oleh ayat. Nah, maka kita dibantu oleh tafsir. Nabi SAW menafsirkan dalam hadis dari Bara' bin Azib, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Firman Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Maksudnya, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazalat fi adzabil qabri fayuqalu lahu man rabbuk fayaqulu rabbi Allahu wa nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Fadzalika qaulullahi azzal yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Firman Allah, Allah meneguhkan iman orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Ayat ini turun, kata Nabi SAW, menjelaskan tentang azab kubur. Maka ditanyakanlah kepada mayit itu, man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Nah, ini dia fitnah kubur. Ya, fitnah kubur. Ada di Ibrahim ayat 27. Tafsirnya hadis Bara' bin Azib riwayat Muslim. Ini pertanyaan. Bagaimana kita membantah ayat ini? Bagaimana kita membantah hadis ini? Bahwa si fulan belum ditanya oleh malaikat karena banyaknya orang yang ziarah. Berarti malaikat tidak bisa menembus padatnya, macetnya orang yang berziarah. Ini logika yang sangat konyol. Karena kembali kita sampaikan, malaikat datang bertanya, itu di alam barzah, bukan di alam dunia. Jadi pertanyaan malaikat itu, Marabbuk, siapa Tuhanmu? Lalu si mayit itu menjawab, Rabbi Allahu, Rabb saya adalah Allah. Sementara wa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dimaksud dengan ya, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah menetapkan keimanan orang yang beriman dengan perkataan yang utuh, jawaban yang tegas, jawaban yang tidak memutar-mutar. Ya. Nah, ini yang dimaksud oleh ayat. Allah meneguhkan iman orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Inilah ucapan yang teguh itu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan ini juga sesuai dengan hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kata Utsman bin Affan, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah selesai menguburkan jenazah, lalu beliau berhenti sejenak. Kemudian berseru kepada sahabatnya, doakan saudara kalian. Sekarang dia sedang ditanya, mintakan keteguhan hati, ketetapan jiwa, karena sekarang dia sedang ditanya. Perhatikan redaksi Rasulullah, doakan saudara kalian. Artinya para sahabat disuruh berdoa masing-masing. Maka di kuburan itu tidak ada doa berjamaah. Nabi tidak mengatakan, nih gua baca doa nih, lo semua doa aminkan ya. Enggak begitu kata Nabi. Tapi apa kata Nabi? Doakan saudara kalian. Mintakan keteguhan hati, ketetapan jiwa. Kenapa? Karena dia sekarang sedang ditanya oleh dua orang malaikat itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ini dalil yang pertama, sahih riwayat Muslim. Nah, jadi penafsiran ayat oleh hadis tersebut menunjukkan adanya pertanyaan di dalam kubur. Hal ini dijelaskan oleh dalil-dalil berikutnya. Ya. Dalil nomor hadis selanjutnya, hadis Anas bin Malik riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi sanad hadis ini dari Qatadah menerima dari Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kita di halaman 120. Innal abda idza wudi'a fi qabrih wa tawalla anhu ashabuh innahu la yasma'u qar'ani 'alihim. Qal ya'tihi malakani fayuq'idanihi wa yaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Qal fa ammal mu'minu fayaqulu asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Qal fayuqalu lahu unzur ila maq'adika minan nar qad abadalaka Allahu bihi maq'adan minal jannah. Qala Nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam fayarahuma jami'an. Qala Qatadah wa dzakara lana annahu yufsahu lahu fi qabrihi 70 dhira'an wa yumla'u alaihi khadiran ila yaumi yub'atsun. Sesungguhnya seorang hamba jika telah diletakkan di dalam kuburnya dan ditinggal pergi oleh pengantarnya, sesungguhnya dia itu mendengar suara ketukan sandal orang yang mengantarkannya itu. Bunyi sandal orang pulang itu kedengaran oleh si mayit dalam kubur. Lalu beliau melanjutkan sabdanya, datanglah kepadanya dua malaikat. Datanglah kepadanya dua malaikat. Nah, bayangkan, sejenak kita menggunakan akal sehat. Tentu masing-masing kita telah melihat bagaimana jenazah dikuburkan. Begitu jenazah dimiringkan ke liang lahat, ditimbun dengan tanah, dipadat, diinjak-injak, ya, betapa padatnya itu kuburan. Masih bisa malaikat masuk ke dalam. Apalagi menerobos macetnya orang penziarah. Nah, maka saya katakan tadi, ini guyonan yang konyol oleh Profesor Doktor. Tanah kuburan yang padat itu saja bisa ditembus oleh dua malaikat. Apalagi dengan padatnya orang yang menziarah, kalau memang itu yang kejadian. Ya, jadi tidak bisa diterima secara akal sehat. Beliau bersabda, datanglah kepadanya dua malaikat, lalu mereka mendudukkannya dan menanyainya. Nah, ini nggak masuk akal lagi, ya. Tapi karena Nabi yang mengatakan, nggak ada alasan untuk tidak percaya. Masa sih Ustaz? Kan jenazah itu dimiringkan, ditidurkan dalam liang lahat yang sempit, masa bisa duduk sih? Nah, kita jawab, yang kita lihat dimiringkan di lahat sempit itu kuburan alam dunia. Yang diceritakan oleh Nabi, begitu jenazah itu dimiringkan lalu datang malaikat, dibangunkan, didudukkan, ini kuburan alam barzakh. Ya, nah, maka tidak bisa dicocok logikan. Lalu datang kepadanya dua malaikat, lalu mereka mendudukkannya dan menanyainya, apa yang kau katakan tentang orang ini? Diperlihatkanlah apakah gambar, apakah video, ya, tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa yang kau tahu tentang orang ini? Diperlihatkan kepada si mayit. Ya. Lalu beliau melanjutkan sabdanya, adapun orang yang beriman, maka dia akan menjawab, saya bersaksi bahwa dia adalah hamba dan rasulnya.
Saya bersaksi yang ada di gambar ini, yang ada di video ini adalah hamba dan rasulnya, abduhu wa rasuluh, kata si mayit tadi. Lalu beliau bersabda, maka dikatakan kepadanya, tuh, lihat tempatmu di neraka. Sekarang sudah diganti oleh Allah dengan surga. Ya, diperlihatkan kepadanya dulu neraka dengan api yang bergejolak, menyala-nyala. Tadinya itu tempatmu. Tapi karena pertanyaanmu benar, Allah ganti dengan surga. Lihat itu bagaimana indahnya surga. Inilah yang dikatakan nikmatnya kubur. Kita melihat taman di dunia saja, waduh senangnya hati. Ya, lupa segala-galanya kalau melihat taman yang indah. Nah, keindahan surga entah berapa kali lipat daripada keindahan taman di dunia ini. Inilah yang menjadi nikmat, inilah menjadi hiburan bagi mayit orang yang beriman di dalam kuburnya. Nah, jadi kata malaikat, dikatakan kepadanya, lihatlah tempat dudukmu di dalam neraka. Lalu Allah telah menggantinya untukmu tempat duduk di surga. Lalu Nabi bersabda, maka ia melihat keduanya, ya, neraka dan surga itu. Berkata Qatadah, diberitakan kepada kami bahwa di alam kuburnya akan diperluas untuknya 70 hasta. Di zaman Nabi belum ada meteran. Segala sesuatu diukur dengan hasta. Jadi kalau 1 hasta itu setengah meter, 70 hasta lebih kurang 35 meter. Luas masjid kita berapa meter? Nah, jadi dapat kita bayangkan 35 meter, begitu luasnya kuburan orang yang beriman yang bisa menjawab pertanyaan kedua malaikat itu tadi. Ini yang sering kita doakan. Ya, ada saudara kita yang meninggal supaya diampuni dosanya, dilapangkan kuburnya. Ini yang dimaksud. Ya, lapang kuburnya. Dia tidak kejepit dalam kubur itu. Dan dipenuhi atasnya kenikmatan yang seger sampai pada hari mereka dibangkitkan. Sampai hari kiamat hidupnya tenang. Ya, inilah yang dikatakan nikmat kubur. Karena sukses menjawab pertanyaan. Nah, ini hadisnya singkat-singkat, maka pertanyaan itu yang dikatakan ya ma rabbuka saja dan diperlihatkan gambar Nabi. Pertanyaan itu 3 sebenarnya. Ya. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Ya. 3 pertanyaan sebenarnya, sehingga ada kitab namanya Usulus Salasah. 3 pembahasan pokok ini akan ditanya oleh malaikat dalam kubur. 3 pembahasan pokok itu tentang Allah, tentang Rasul, dan tentang din, tentang dinul Islam. Kita berlanjut kepada hadis dari Abdullah ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala qabraini. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di perkebunan Madinah. Lalu beliau melewati 2 kuburan. 2 kuburan. Faqala innahuma la yu'adzibani. Sahabat-sahabat, dulur-dulur, saudara-saudara, kata beliau kepada sahabatnya, ini 2 kubur ini penghuninya sekarang sedang diazab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil tentang azab kubur. Apa kata Nabi? Innahuma la yu'adzibani. 2 kubur ini penghuninya sedang diazab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yu'adzibani fi kabirin. Orang ini diazab bukan karena dosa besar. Apa dosanya? Kenapa dia diazab? Summa qala bala amma ahaduhuma fakana yas'a bin namimah.
Wa amma ahaduhuma fakana la yastatiru min baulihi. Ya. Sesungguhnya keduanya sedang disiksa dan tidaklah mereka disiksa karena perkara yang besar. Kemudian beliau bersabda, adapun yang satu dia disiksa karena telah melakukan namimah. Apa itu namimah? Adu domba. Adu domba. Ya, menghasut orang. Saya bicara Pak Karsono. Pak Karsono tahu nggak? Tadi saya ketemu Pak Jimamong, dia mengatakan Pak Karsono gini. Yang benar Ustaz? Iya, swear deh. Lalu saya bicara lagi Pak Jimamong. Pak Jimamong tahu nggak? Pak Karsono saya ketemu saya gini. Dia dijelek-jelekin. Yang benar Ustaz? Benar. Akhirnya Pak Karsono, Pak Jimamong berantem. Ini namanya namimah, adu domba. Nah, pengadu domba ini akan disiksa di dalam kubur sebelum disiksa dalam neraka. Nah, inilah dua kuburan yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya karena namimah, adu domba. Wa amma ahaduhuma fakana la yastatiru min baulih. Sedangkan yang kedua, yang tidak beres ketika buang hajat. Tidak beres gimana? Satu, dia tidak ngumpet ketika buang hajat. Di mana kebelet dah semprot di situ. Di mana kebelet semprot di situ. Nah, ini mohon maaf ya. Banyak saudara-saudara kita supir angkot dulu, bukan sekarang. Sekarang udah mulai tertib. Ya. Dulu ban mobilnya itu jadi sasaran, disemprot di situ langsung kalau kebelet. Nah, sekarang kan toilet sudah banyak disediakan. Nah, udah mulai ke toilet sekarang. Jadi nggak ngumpet, kelihatan oleh orang. Ini kesalahan pertama. Yang kedua, tidak istinjak. Kalaupun istinjak tidak sempurna, ya, sehingga najis yang dia keluarkan itu menyebar, sehingga hinggap di pakaiannya, pakaiannya dibawa sholat, akhirnya sholatnya tidak sah. Dan ini hikmahnya, kenapa laki-laki itu celananya di atas mata kaki. Ini hikmah. Gunanya ketika buang hajat maka celana ini gampang diangkat ke atas. Kalau celananya di bawah mata kaki sempit lagi, lalu bagaimana mengangkat ke atas? Nggak bisa. Akhirnya ketika buang hajat, ya kan suka buang hajat berdiri kan, kecipratan ini celana, kena najis, lalu dibawa sholat, sholatnya tidak sah. Nah inilah maka dikatakan oleh Nabi, ma asfalal ka'baini minal izari fa finnar. Pakaian yang masih di bawah mata kaki tidak dipotong, kaki yang memakainya terancam neraka, kata Nabi. Sahih riwayat Al-Bukhari. Jadi ini alasan cingkrang-cingkrang itu. Jadi cingkrang itu bukan model, ya. Cingkrang itu bukan menarik perhatian orang, bukan. Perintah Nabi, irfa izaraka ila nisfi saqa, kata Nabi, angkat pakaianmu sampai setengah betis. Fa in abaita ilal ka'bain, kalau kamu tidak mau setengah betis boleh turun ke bawah sampai 2 mata kaki, jangan lebih. Jangan lebih. Ini hikmahnya supaya tidak kecipratan najis ketika kita buang hajat. Nah, orang yang mensepelekan ini sehingga kaki celananya kecipratan najis, maka ini dia diazab di alam kubur. Salah satu penyebab kuburan itu diazab, kata Nabi ketika beliau lewat di kebun di Madinah, karena dalam buang hajat tidak beres. Nah, jadi kita ulang. Yang kedua, adapun yang satu maka ia telah melakukan adu domba, adapun yang lainnya karena dia tidak beristithar dari kencingnya. Ya, istithar itu halaman 15, footnote di bawah. Maksudnya tidak bersembunyi,
tidak di ruang terbuka yang memperlihatkan auratnya atau membersihkan diri dari percikan-percikan kencingnya itu. Berkata Abdullah ibnu Abbas, kemudian beliau mengambil batang kayu seger dan dibelah menjadi dua, kemudian menancapkan masing-masing di atas kuburan tadi, kemudian bersabda, mudah-mudahan kedua jenazah yang ada dalam kuburan ini diringankan azabnya selama dua batang kayu tadi tidak kering. Ya, hadisnya sahih riwayat Al-Bukhari. Namun para ulama mengatakan inilah yang dikatakan sunnah tarkiyah, artinya sunnah yang harus ditinggalkan. Ya, jadi sunnah Nabi itu tidak semuanya harus diamalkan. Ada namanya satu lagi sunnah tarkiyah, yaitu menancapkan kayu di kuburan. Ini tidak pernah diikuti oleh para sahabat. Maka kita jangan niru-niru pula. Ya, lewat di kuburan kita ambil lagi kayu kita tancapkan pula. Ngapa itu? Itu sunnah Rasul. Nah, ini sunnah bukan untuk kita amalkan. Khususiyat, khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan istri beliau itu 9. Jangan pula ditiru. Kita nikahi 9 orang wanita, jangan. Kalau mau ceraikan dulu yang lain. Ya, karena kita maksimal punya istri hanya dibolehkan hanya 4. Jadi tidak semua ajaran Nabi itu harus diamalkan. Apalagi ini dikiaskan dengan kembang. Ini nggak nyambung. Kok tabur-tabur kembang di atas kuburan? Karena ada kata Nabi. Nabi itu lewat kuburan lalu menancapkan kayu ya di kuburannya. Ini dalilnya. Nggak bisa. Ini kias batil. Menabur kembang di atas kuburan ini murni syariat Hindu. Agama Hindu yang mengajarkan tabur bunga di atas kuburan itu tidak pernah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini termasuk tasyabbuh, menyerupai orang Hindu. Jadi kuburan itu nggak ada kembang, nggak ada bunga. Yang ada apa? Ya, ditandai oleh batu, ditandai oleh batu. Kita berlanjut hadis Abu Hurairah. Ya, ini hadis menjelaskan tentang azab kubur. Nabi lewat di taman di kebun Madinah dan mendapati 2 kubur dan katanya sedang diazab. Ini dalil tentang azab kubur. Selanjutnya masih dalil tentang azab kubur, hadis dari Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi memerintahkan setiap mengakhiri sholat setelah tahiyat sebelum salam jangan lupa baca doa. Doanya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari azab neraka, dan dari fitnah kehidupan, fitnah kematian, serta dari fitnah dajjal. Nabi mensyariatkan selalu membaca doa ini setiap selesai tasyahud akhir sebelum salam. Ya, ini menunjukkan adanya azab kubur supaya kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Dalil-dalil ini dan yang semisalnya menunjukkan orang yang mati akan diuji di dalam kuburnya, maka barang siapa yang ditetapkan imannya oleh Allah dan menjawab dengan benar, maka diluaskanlah baginya di dalam kuburnya serta diberi sebahagian daripada kenikmatan akhirat. Sebaliknya, siapa yang menyimpang dari kebenaran dan sesat dalam kehidupannya, ya, maka dia tidak akan bisa menjawab dengan benar pertanyaan itu. Hadis Bara' bin Azib tadi ada kelanjutannya. Kedua malaikat tersebut sehingga ia dipukul dengan palu dari besi. Ya, dipukul bukan dengan cambuk, ya, bukan dengan pentungan, tapi dengan besi dicambuk dan dijepit di dalam kuburnya. Ya, serta menerima siksaan sesuai dengan dosa-dosa
sampai datang hari kiamat atau sampai waktu tertentu. Ini tentang azab kubur. Terakhir, azab kubur itu ada dua macam. Ya, azab kubur itu ada dua macam. Pertama, azab itu terus-menerus sampai hari kiamat, tidak berhenti. Ini untuk orang kafir dan orang munafik dan sebagian ahlul maksiat yang melakukan dosa besar. Seperti diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Ghafir surah yang ke-40 ayat 46. Kita di halaman 122. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Kepada mereka ahlul maksiat, orang kafir, orang munafik ditampakkan neraka setiap pagi, setiap petang. Oh, bayangkan ya. Jadi masih di alam kubur, lalu diperlihatkan kepadanya azab neraka setiap pagi dan setiap petang, disiksa dengan itu. Dia tidak tenang, ya. Pikirannya dikacaukan dengan pemandangan-pemandangan yang seram itu, diteror terus. Kita kalau diteror gimana? Kan tidak tenang hidup kita. Itulah dalam kubur. Dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Fir'aun, orang kafir, orang munafik, ya, serta konco-koncone, pengikut setianya, masukkan semua ke dalam neraka, kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat. Jadi sebelum terjadi kiamat, azab ini berlanjut terus. Berapa tahun menjelang kiamat dia akan mendapatkan azab terus. Ini azab yang permanen. Yang kedua, azab berlaku untuk waktu yang terbatas, kemudian berhenti, yaitu siksaan untuk sebagian ahlul maksiat yang ringan, yang melakukan dosa kecil. Ia disiksa sesuai dengan kejahatannya, kemudian diringankan siksanya atasnya atau dihentikan sama sekali karena maksiatnya tidak berhak menerima azab, atau karena ada doa dari yang hidup, ya, dia didoakan oleh orang yang hidup. Misalnya dia meninggalkan anak yang soleh, lalu didoakan oleh anaknya, ya Allah, orang tua saya jangan disiksa dalam kubur, selamatkan orang tua saya dalam kubur. Nah, ketika orang tuanya disiksa, diringankan. Atau jamaah aktif, ya, umpamanya ada di antara jamaah takwa ini meninggal, nah, lalu dia jamaah mendoakan, ya Allah, itu saudara saya jamaah aktif di takwa, ya Allah, selamatkan dia dari azab kubur. Nah, ketika dia diazab di kubur, dihentikan atau diringankan. Nah, ini macam yang kedua, azab kubur itu tidak permanen. Nah, tentu sesuai dengan hak Allah Subhanahu wa taala berapa lama diazab dalam kubur itu, sesuai dengan besarnya dosa atau keringanan yang kemudian didapatkannya daripada doa orang di atas dunia. Seperti doa anaknya yang soleh atau sedekah jariyah. Ingat, sedekah ketika masih hidup. Kalau sudah meninggal, ya jangan berharaplah dari sedekah orang meninggal. Maka mumpung masih hidup, rajin-rajin bersedekah. Mumpung masih hidup, banyak-banyak bersedekah. Sedekatun jariyah, ya. Nah, ini sangat bermanfaat, meringankan azab kubur dan azab neraka. Ya, apalagi kata Nabi, khairun nas, manusia yang paling baik itu, ya, orang yang lebih bermanfaat untuk manusia yang lain. Banyak-banyaklah memberikan manfaat untuk manusia. Ini kadang-kadang kita lebih pemurah kepada binatang daripada ke manusia.
Kepada binatang kita royal. Saya melihat di halte ada orang ngasih makan kucing, ditaruh di halte itu, ya. Kepada binatang sangat royal. Ya bagus, pemurah kepada binatang, tapi jangan lupa kepada manusia lebih pemurah lagi, ya. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk manusia, bukan yang bermanfaat untuk binatang. Ya, maka lebih utama kita lebih pemurah kepada manusia daripada pemurah kepada binatang. Bukan tidak boleh pemurah kepada binatang. Boleh pemurah kepada binatang, tapi lebih pemurah lagi kepada manusia. Ini akan meringankan azab kita di dalam kubur. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah, ya, Sabtu depan kita jadwal digantikan Ustaz Saruju Suseno. Sabtu berikutnya kita masuk kepada alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Nah, ini kita lanjutkan. Sebelum ditutup ada pertanyaan, silahkan, seputar kondisi setelah kematian. Dapatlah kita jawab, dapatlah kita simpulkan, ternyata kuburan itu bukanlah tempat peristirahatan terakhir, ya. Kuburan bukanlah tempat peristirahatan terakhir. Kalau memang orang beriman hatinya ditetapkan dia mendapatkan nikmat kubur, mungkin itu peristirahatan terakhir. Tapi kalau ternyata dia tidak bisa menjawab azab, menjawab pertanyaan, apalagi dia melakukan dosa, kuburan itu menjadi azab baginya, bukan tempat peristirahatan terakhir. Silakan yang mau bertanya. Silakan Pak Joko Widodo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Ya. 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 Karena mungkin kita ada dosa apa yang bayangin, jangan sampai itu juga membawa kesedihan yang terlalu itu bahasa. Saya kira seperti itu kan kita itu terutama orang-orang yang boleh. Sudah sebenarnya gimana? Ya. Yang pertama, maka di Tauhid jilid 1 kita belajar tentang pilar-pilar ubudiyah, ya, supaya kita lebih istiqomah dalam din ini. Ada 3 pilar yang menopang supaya kita tidak mut-mutan, angin-anginan, ya. Lagi moodnya rajin ibadah, lagi malasnya ibadah ketinggalan. Nah, supaya kita istiqomah perlu 3 pilar ubudiyah. Pertama, hub, cinta kepada Allah. Yang kedua, khauf, takut dengan murka dan azab Allah. Ketiga, roja, harap dengan ridho dan surganya Allah. Nah, yang kita bicarakan ini tentang alam kubur, ini akan menumbuhkan khauf, takut. Ya, ternyata perjalanan kita tidak lancar-lancar saja. Akan ada kita lewati sebelum masuk surga, yaitu barzakh, kuburan. Lalu bagaimana persiapan kita? Nah, ini akan membuat kita lebih terangsang, lebih termotivasi untuk lebih banyak lagi berbuat amal ibadah.
membuat kita lebih takut lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran, melakukan dosa dan maksiat. Jadi alhamdulillah kalau sempat membuat kita takut mendengarkan berita ini, tapi takut bukan berkepanjangan, takut yang berefek kepada kita lebih menjauh kepada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lidahnya mengatakan takut tapi maksiat jalan terus. Lidahnya mengatakan takut tapi dosa dikerjakan juga. Nah, ini bukan takut namanya. Kalau memang takut dengan azab kubur, kalau memang takut dengan siksaan Allah, menjauhlah dari dosa dan maksiat. Yang terlanjur segera tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bergegas, bersegera sekarang juga, jangan tunggu lagi untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua tolong diulang lagi. Saya lupa. Oh, memang ada keyakinan seperti ini, ya. Dia dalam sepekan itu rohnya pulang lagi, ya. Jadi kalau ada melihat saudaranya tidak tahlilan, maka roh itu nangis, meratap. Teganya saudara kita nggak ngadain tahlilan. Ini hadis proyek, ya. Hadis proyek supaya tahlilan selalu diadakan, ya. Nggak ada hadis itu, ya. Tadi sudah kita sampaikan, orang meninggalkan dunia, masuk ke alam barzah, nggak balik lagi, ya. Dalam seminggu roh itu selalu memutar-mutar di rumah tangganya. Ini bualan belaka, ya. Kalau mau berdoa, doakan saja. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Baca sebanyak-banyaknya ini. Ya, jangan sebatas hanya 3 hari lalu nggak didoakan lagi. Hanya sebatas 7 hari nggak didoakan lagi. Hanya sebatas 40 hari. Jangan dibatasi doa itu. Setiap saat kita mendoakan. Kalau memang kita simpati, empati kepada yang meninggal, doakan terus. Jangan dibatasi. Ya, kalau orang tua kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau bukan orang tua kita, Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Doakan terus. Ya. Nah, demikian Pak. Jadi tidak benar roh gentayangan, apalagi orang zalim, orang banyak dosa, dia keluar lagi dari kuburnya, dia jadi babi, jadi ini. Iya kok Ustaz, kuburannya bolong, ada lubang, dia keluar dari situ. Innalillah. Kalau ada kuburannya bolong berarti kurang padat, tanahnya turun, bukan mayit keluar. Kita kan sudah sering takziah, mayit itu nggak bisa buat apa-apa. Kalau nggak percaya, besok ada tetangga kita meninggal, buru-buruan datang sebelum orang datang mayit, coba jewer telinganya. Ngelawan enggak mayit itu? Enggak. Sedang keadaan dalam kubur yang nggak bisa apa-apa si mayit. Apalagi sudah masuk kubur, sudah diinjak. Nggak bisa dia keluar, Pak. Ya, kita jangan maulah dibohongi dengan berita-berita yang begituan. Nah, itulah perlunya kita ngaji. Orang yang sering thalabul ilmi tidak bisa dibodoh-bodohi. Yang sering dibodohi itu yang malas ngaji. Yang dibodoh-bodoh dengan cerita-cerita ngawur seperti itu. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya rajin ke majelis ilmu. Nah, itu solusinya Pak. Insya Allah kita tidak dibohongi lagi. Allahu a'lam.